Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan bin Tahir dari kelompok 3 gelombang 5 Laser CPNS tahun 2021. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan materi tentang anti korupsi. Anti korupsi berasal dari kata bahasa Latin yang berarti corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Apa itu tindak pidana? Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 31, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dan pengadaan. Gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 3/71. 7 jenis korupsi menurut Syekh Husin Alatas. Yang pertama adalah korupsi transaktif. Korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Korupsi ekstraaktif. Korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya atau hal-hal yang dihargai. Korupsi investif. Korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Korupsi nepotistik. Korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Korupsi autogenik. Korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri. Korupsi suportif. Korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Korupsi defensif. Korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah kepedulian, yang ketiga adalah kemandirian, yang keempat adalah kedisiplinan, yang kelima adalah tanggung jawab, yang keenam adalah kerja keras, yang ketujuh adalah kesederhanaan, yang kedelapan adalah keberanian, dan yang terakhir adalah keadilan. Penyebab tindak korupsi. Yang pertama adalah greed. Greed terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Opportunity. Opportunity atau kesempatan terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Need. Need atau kebutuhan adalah sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu syarat kebutuhan yang tak pernah usai. Expose. Expose sebagai hal yang berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah, hukuman yang tidak membuat jera pelaku maupun orang lain. Government. Kekuasaan itu cenderung ke korupsi. Kekuasaan mutlak mengakibatkan korupsi mutlak. Metode. Kurangnya fungsi penanggulangan preventif dan representatif. Kontrol dan pengawasan dengan minimnya akuntabilitas akan memunculkan sikap serakah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dampak dan perilaku korupsi. Bidang ekonomi, ketidakseimbangan finansial negara, pertumbuhan ekonomi terhambat, penghasilan pajak negara berkurang, ancaman inflasi, meningkatnya utang negara. Bidang lingkungan sosial, mengganggu stabilitas umum, mencoreng nama baik pelaku tindak pidana korupsi, kemiskinan bertambah,
Bidang kesehatan, banyaknya penyakit yang sulit tertangani, fasilitas yang dibedakan, bidang hukum dan pemerintah, kepercayaan masyarakat pada pemerintah, hukum yang tidak adil. Upaya pencegahan, memberikan pemahaman tentang dampak korupsi kepada penyelenggara kebijakan, meningkatkan kesadaran masyarakat, memanfaatkan kemudahan akses informasi maupun aplikasi untuk melakukan pelaporan dan pengawasan. Sistem bantuan sosial dapat dilakukan dengan pendataan online ke masyarakat secara langsung. Memberikan hukuman yang tegas dan berat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Dengan adanya dana anggaran penyelidikan yang mencukupi, penyidik dapat lebih fokus pada kasus dan tidak terpengaruh dengan hal lain. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari, niat bekerja sebagai tanggung jawab profesi dan sebagai ibadah, menghindari perbuatan tidak terpuji atau pelanggaran-pelanggaran peraturan ASN, berusaha meningkatkan kompetensi diri secara terus-menerus, menghindari segala bentuk tindak korupsi, menanamkan nilai jiwa sosial yang tinggi, dan menjadikan diri sebagai pribadi yang rendah hati, tidak rentan terhadap perubahan dan terbuka serta bersikap realistis. Anti korupsi terbagi menjadi pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, sadar anti korupsi, faktor penyebab korupsi. Demikian pemaparan anti korupsi yang dapat saya paparkan. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.